Hai everyone, akhirnya kita sampai di pasal terakhir dari kitab Rut, dan kita akan menyelesaikan kitab Rut hari ini. Kali ini kita akan melihat bagaimana secercah cahaya itu begitu nyata, dan kemenangan kasih setia Allah atas setiap keraguan kita akan menjadi nyata. Mari kita lihat di kitab Rut pasal 4. Mari kita mulai pembacaan kitab kita. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki."
Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Perikop yang terakhir, silsilah Daud. Ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Luar biasa. Sebuah kemenangan atas kasih Allah. Oh, amin untuk firman Tuhan. Kali ini ternyata jelas sekali bahwa saat ternyata kita mau menanti dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya, menang atas setiap keraguan kita. Tapi kita perlu percaya kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita, bagai dalam kenyamanan sebagai Boas tetap percaya pada Allah, dalam sebuah tantangan seperti Ruth yang tetap percaya kepada Allah, atau dalam sebuah keraguan seperti Naomi yang meragukan kasih Allah pada dirinya. Dan ternyata kita lihat bahwa saat kita percaya kepada Allah, triple benediction kepada Boas diberikan oleh para tua-tua Israel. Juga kepada Ruth ada eskalasi hidupnya dari seorang asing jadi pengerja imigran, jadi wanita yang menanti, kemudian menjadi istri Boas. Dan eskalasi hidup Naomi dari seorang pelarian, kegagalan hidup, kepahitan, sehingga muncullah keamanan hidup. Ternyata Tuhan begitu luar biasa di sudut kita. Kita harus percaya walau Tuhan tidak selalu membiarkan kita ada di jalan yang lurus, Tuhan tetap bersama kita untuk meluruskan hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup hari ini dengan doa. Dan kita percaya bahwa walau kadang kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita, sesungguhnya tidak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita, memberikan kasih setia-Nya dengan caranya. Mari kita berdoa. Haleluya. Yesus juga Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengingat bahwa kasih setia-Mu ada bersama dengan kami. Ampuni kami kalau kami ragu, ampuni kami kalau kami bertahan dalam kenyamanan kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami sempat berpaling dari hadapan-Mu. Namun hari ini kami mau melihat Tuhan, bagaimana Boas, Ruth dan Naomi yang tetap setia, yang tetap menanti Allah, percaya kepadamu. Kau berikan kasih setia-Mu begitu menang atas hidup mereka, di atas keraguan, di atas setiap resiko dan tantangan yang harus mereka hadapi. Biar kiranya Tuhan, kuasa-Mu semakin sempurna dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena waktu terbatas, teman-teman apabila masih ada pertanyaan lagi untuk Ruth 4 atau yang lain, teman-teman bisa di kolom section, bisa kasih komentar atau kasih pertanyaan. Misalnya beberapa pertanyaan sulit seperti, kenapa harus di gerbang? Apa ada signifikasinya? Kenapa sendal dijadikan tanda? Apa bedanya sama ulangan 25 tentang pernikahan, levirat atau tebus-menebus ini? I'm so excited to reply to all of your comments and questions. Tuhan berkati kita semua.